Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anando Hendra Setiawan, mahasiswa Universitas Esa Unggul Jakarta, di mana pada kesempatan ini perkenalkan saya untuk dapat mempresentasikan produk inovasi saya yang berjudul Smart Helmet, di mana Smart Helmet ini adalah helm safety yang digunakan untuk membaca atau memprediksi gejala kelelahan kerja kepada karyawan untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan. Untuk itu, marilah kita nonton video mengenai kelelahan kerja berikut ini. Every day, millions of people arrive to work in high-risk occupations like mining, construction, and transportation. For everyone's safety, it's part of the job to show up fit for duty. But fatigue from a lack of sleep is one of the most elusive risk factors in your workforce. Fatigue can have the same effects as drunk driving. In fact, fatigue causes more industrial accidents than drugs and alcohol combined. But it's difficult to predict which worker may become critically fatigued at any given moment. Fatigue is an organizational blind spot, often invisible until moments before an accident. But finally, it's possible to accurately predict fatigue impairment and to prevent accidents like these from happening. Baik, dari video yang sudah ditampilkan, kita ketahui bahwa fatigue adalah kelelahan ekstrim, baik secara fisik maupun mental, yang dapat mengurangi efektivitas dan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang aman. Definisi kelelahan kerja. Kelelahan kerja merupakan suatu keadaan yang dialami tenaga kerja yang dapat mengakibatkan penurunan vitalitas dan produktivitas kerja. Kelelahan kerja yang dimaksud adalah kelelahan umum yang dialami tenaga kerja, ditandai dengan perlambatan waktu reaksi dan perasaan lelah. Sumakmur 2009. Selanjutnya adalah faktor kelelahan kerja. Kelelahan kerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal diantaranya usia, status anemia, masa kerja, kualitas tidur, dan beban kerja. Sedangkan faktor eksternal adalah shift kerja dan iklim kerja panas. Latar belakang inovasi yang saya buat adalah: pertama, kelelahan kerja dapat menimbulkan dampak buruk pada pekerjaan. Maka, pengendalian kelelahan kerja perlu diprioritaskan. Kedua, di mana kelelahan kerja memberi kontribusi lebih dari 65% untuk kejadian kecelakaan kerja. Pekerja biasanya tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami kelelahan, yang sebenarnya bisa berakibat fatal bagi dirinya maupun orang lain. Sebelum terjadi kecelakaan yang diakibatkan kelelahan tenaga kerja, bagaimana kita sebagai pengawas secara real time sudah bisa mendapatkan data pekerja guna mengantisipasi risiko kecelakaan kerja tersebut sejak dini. Inovasi produk Smart Helmet ini adalah ide produk inovasi smart yang muncul dari ide teknologi smartwatch yang selama ini digunakan untuk melakukan kegiatan olahraga dan kegiatan sehari-hari, di mana smartwatch ini dapat mendeteksi kondisi tubuh saat dipakai dan memanfaatkannya untuk mengecek kualitas tidur, menghitung detak jantung, hingga mengukur tekanan darah yang terkoneksi dengan smartphone. Kelemahan penggunaan smartwatch bagi operator tambang dan mekanik bila digunakan sangat berbahaya bagi pekerja tambang dalam melakukan pekerjaannya, sehingga pekerja tambang atau mekanik diwajibkan untuk melepas semua atribut seperti jam tangan, cincin, dan kalung yang menggantung di luar pakaian kerja. Inovasi Smart Helmet ini adalah sistem serupa pada smartwatch, akan tetapi alat ini akan dipasang pada lingkar kepala pada safety helmet yang akan terkoneksi dengan perangkat lunak dan secara real time akan terbaca oleh sistem kondisi pekerja apakah stamina-nya masih baik atau sudah mengalami kelelahan. Sistem kerja produk Smart Helm ini adalah Smart Helm akan dipakai oleh pekerja
pada saat mereka bekerja. Kemudian sinyal pada smart helm ini akan dikirim kepada satelit, kemudian satelit akan mendata input kondisi tubuh yang terekam dalam sistem yang kemudian akan ditransfer kepada komputer pada masing-masing pengawas di perusahaan. Dari data tersebut terlihat bahwa karyawan yang mengalami fatigue atau kelelahan kerja akan terdapat tanda atau alert, sehingga safety officer akan memberhentikan pekerjaan dari pekerja yang mengalami fatigue tersebut. Selanjutnya adalah tantangan inovasi produk. 1. Produk safety helm ini adalah inovasi baru di mana akan terdapat kesenjangan antara perusahaan dengan tipe early adopters dan early majority. Kedua, perusahaan early adopter lebih konservatif dan pragmatis sehingga early majority tidak ingin perubahan dan inovasi besar, melainkan peningkatan bertahap berdasarkan penggunaan produk dan solusi yang terbukti. Hal ini yang akan menimbulkan gap sehingga butuh waktu untuk meyakinkan perusahaan tipe early majority ini. Slide selanjutnya adalah tahapan dan strategi inovasi menurut Rogers 1995. Knowledge. Pengetahuan atau knowledge seorang individu atau unit pengambil keputusan yang diarahkan untuk memahami eksistensi dan keuntungan atau manfaat dari bagaimana suatu inovasi dapat berfungsi dan digunakan. User atau unit pengambil keputusan memperoleh manfaat dan nilai akan kegunaan produk inovasi yang akan dibuat, di mana produk smart helm ini tersebut akan mendeteksi fatigue dari pekerja sebelum potensi kecelakaan terjadi. 2. Persuasion. Persuasion terjadi ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya membentuk sikap baik atau tidak baik. User atau customer atau unit pengambil keputusan merasa tertarik akan manfaat dan kegunaan dari produk inovasi smart helm ini, di mana dengan produk tersebut suatu perusahaan dalam kegiatannya dapat mengurangi kecelakaan kerja yang diakibatkan dari kelelahan kerja yang bisa berakibat fatal bagi pekerja dan orang lain. Dengan produk ini, setiap pekerja akan terpantau kondisi tubuhnya sehingga mudah untuk mengetahui apakah pekerja sedang kelelahan atau tidak. Ketiga adalah decision. Decision atau keputusan muncul ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada keputusan pemilihan menerima atau menolak pada sebuah inovasi. User atau customer memutuskan untuk mencoba menggunakan produk inovasi smart helmet ini setelah mendapat kelebihan atas produk ini yang akan mempunyai nilai dan manfaat atas kegunaannya. Namun, ada juga user atau customer lainnya menolak karena harga produk yang ditawarkan lebih mahal dibandingkan dengan produk konvensional lainnya, sehingga mereka lebih memilih menggunakan pola konvensional dalam mengelola keselamatan kerja. Keempat adalah implementation. Implementation atau implementasi adalah merupakan inovasi yang sudah dipilih untuk mencapai suatu tujuan akan produk inovasi yang telah dibuat, di mana user atau customer telah menikmati inovasi produk smart helmet ini, kemudian di sektor mining, sehingga potensi kecelakaan kerja akibat fatigue atau kelelahan kerja dapat terdeteksi sedini mungkin, di mana kecelakaan fatal akan merugikan perusahaan dan karyawan itu sendiri. 5. Confirmation. Pada tahap akhir adopsi inovasi, setiap user atau customer akan memastikan keputusan yang diambil terhadap inovasi baru tersebut untuk masa datang. User atau customer akan merasakan manfaat dari penerapan dan penggunaan smart helm ini di industri pertambangan. Kemudahan dalam penggunaan, aman bagi pekerja, dan pihak pengawas akan dengan mudah mengawasi pekerja dalam kegiatannya dengan memantau kondisi tubuh para pekerjanya masing-masing, di mana bila salah satu pekerja terdeteksi mengalami kelelahan, maka pengawasan akan segera menghentikan aktivitas pekerjaan tersebut. Slide selanjutnya adalah risiko inovasi. Risiko inovasi yang pertama adalah risiko finansial.
Yang pertama adalah kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk modal kerja atas produk inovasi smart helmet yang akan dibuat pada saat awal. Mitigasinya adalah melakukan perencanaan yang matang untuk menggait investor, terutama perusahaan IT dan safety di dunia pertambangan yang peduli akan budaya safety. Selanjutnya adalah risiko kondisi ekonomi menurun disebabkan harga komoditi ikut menurun, sehingga melemahkan daya beli perusahaan dan perkembangan teknologi. Mitigasinya adalah menggunakan bahan baku seefisien mungkin sehingga harga produk tidak mahal namun berkualitas. Risiko inovasi yang kedua adalah risiko operasional. Yang pertama adalah risiko koneksi data terputus pada saat digunakan dikarenakan hilang sinyal dari WiFi. Mitigasinya adalah menggunakan chip kartu data Telkomsel yang jangkauannya lebih luas untuk paket data. Selanjutnya adalah risiko baterai habis pada saat digunakan. Mitigasinya adalah menggunakan baterai dengan sistem gerak seperti yang diterapkan di jam tangan analog untuk mengisi energi pada sistem smart helmet. Risiko inovasi yang ketiga adalah risiko marketing. Yang pertama adalah risiko kemungkinan kesamaan produk yang dikembangkan dengan produk pesaing. Mitigasinya adalah mengembangkan research and development dan market pasar untuk mengetahui kemungkinan kesamaan produk yang akan muncul untuk tidak kalah bersaing dan mematenkan produk inovasi yang dibuat. Selanjutnya adalah risiko perubahan kebutuhan dan selera konsumen. Mitigasinya adalah melakukan brainstorming kepada para konsumen tentang keunggulan produk yang dimiliki dan bersaing di pasaran. Nilai tambah yang bisa dirasakan oleh perusahaan adalah pertama adalah perusahaan lebih bisa mengontrol kondisi fatigue karyawannya dengan mudah sehingga kecelakaan kerja berat atau fatal bisa dihindari. Kedua, dengan mengurangi risiko kecelakaan kerja, maka diharapkan waktu hilang akan berkurang dan akan mengoptimalkan produktivitas yang berujung pada keuntungan perusahaan. Ketiga, karyawan bisa nyaman dalam bekerja sehingga tidak perlu lagi mengukur kondisi fatigue atas dirinya sendiri. Demikian inovasi produk yang saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.